Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di channel update informasi bersama. Kebetulan kali ini aku ingin berbagi informasi pada teman-teman bagaimana cara menganalisa kerusakan power window yang mati ya. Jadi kebetulan kali ini kita kedatangan Toyota Camry. Ini power windownya yang kanan itu mati, tapi yang tiga itu nggak mati. Nah, di sini saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman bagaimana cara menganalisanya ya. Nah, ini saya coba ini mati ya, mati dan saya dengarkan itu kayak nggak ada gerakan. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya menganalisa kerusakan power window awal ya. Jadi biar teman-teman tahu, jadi kalau teman-teman lagi senggang kok mobilnya power windownya mati, jadi bisa kita kerjakan sendiri ya. Oke teman-teman, saksikan videonya. Dan jangan lupa buat teman-teman sebelum menyaksikan video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar saya bisa semangat selalu membuat video-video tutorial selanjutnya. Oke teman, simak videonya, jangan lupa share, like, and comment ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bongkar dulu teman-teman. Maaf, ini saya suaranya off ya, apa ya bahasanya ya, tidak live ya, karena saya nggak enak ada pelanggan, jadi ya kita videoin tapi nanti suaranya saya isi di belakang layar. Oke teman, kita buka dulu door trimnya ya. Kebetulan ini tadi itu door trimnya udah pada rampal ya, tidak di itu. Nah, jadi saya harus hati-hati banget itu karena udah pada rampal. Jadi tadi masnya datang dan bilang kalau power windownya yang kanan itu mati gitu. Terus saya coba yang kiri, yang belakang itu nyala semua. Jadi kita akan menganalisa apa sih yang menyebabkan power window ini mati gitu. Oke teman-teman, simak dulu, saya cepatkan sebentar. Baik teman, langkah pertama yaitu kita siapkan taspen kita tempelin di masa atau bodi mobil, kemudian kita nyalakan kontaknya dan kita cari soket dari saklar bagian kanan. Nah, ini soketnya udah saya lepas, kita cari arus positif, kita tempelkan dengan taspen dan di sini kita lihat ada arus positif. Berarti itu langkah pertama, kalau ada arus positif di saklar berarti arus positif masuk ke saklar, berarti udah clear ya, berarti clear, tidak ada tidak ada arus yang putus di saklar. Oke, berarti dari ACC on udah masuk ke saklar. Kemudian cara yang berikutnya ini saya perbesar ya teman-teman. Oke, kita ulangi ya teman-teman biar teman-teman paham. Oke, kita lepas dulu soketnya. Nah, kemudian kita pakai taspen, kita cari arus positif, apakah ada arus positif. Nah, ini nyala ya teman-teman, kelihatan ya, nyala ya. Oke, berarti clear ya, ada arus positif. Kemudian kita tancapkan saklar, kita cari dua kabel yang menuju motor power window. Jadi di motor power window ada dua kabel. Nah, ini ada dua kabel, kita cari tahu apakah arusnya nanti mengalir ke motor power window. Oke, kita kupas dulu. Ini udah nggak soketan ya, udah solasinan, kita kupas aja daripada lama. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini kita tempelin, terus kemudian kita pencet saklarnya. Nah, ini ada nyala ya teman-teman, ada harusnya ya naik ya, ada ya. Kemudian satunya kita cek juga dan ada yang turun juga nyala ya. Satunya kita cek, bentar. Ya, nyala. Oke teman-teman, kita ulangin lagi ya. Ini kita cek yang naik dan turun. Nah teman-teman, saya carikan masa yang
bagus ya, ini agak kurang jelas masanya. Oke, kita ulangin. Kita cari arus dulu, ada arusnya, taspen nyala, kita copin ke saklar, kemudian kita pencet salah satu kabel dan kita pencet saklarnya. Nah, nyala ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini nyala ya. Oke, satunya juga nyala ya teman-teman. Jadi naik nyala, turun nyala, berarti saklarnya tidak rusak teman-teman. Jadi saklar masuk ke motor. Nah, berarti udah dipastikan, berarti yang mati adalah motor power windownya. Oke teman-teman, sampai di sini kita udah tahu berarti yang kerusak adalah motor power window. Sekarang saya cepatkan dulu, kita bongkar dulu teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya bongkar, sudah saya turunkan, dan ini kita akan melihat apa yang menyebabkan motor power window ini mati ya. Jadi ada banyak faktor ya, kadang brostel habis, brostel nempel, power window kotor, atau ada power window terbakar atau motor terbakar ya, maaf ya, atau lainnya juga kabel tidak sampai arusnya. Oke, kita lihat dalamnya apa yang terjadi sehingga motor power window ini mati. Kita bongkar teman-teman. Dan ternyata ini motornya kemasukan air ya teman-teman, sampai berkarat kayak gini. Nah, sampai gini, jadi akhirnya mati ya, mati. Oke teman-teman, ini dari pemiliknya itu minta diganti aja. Ini saya udah siapkan. Tadi saya kasih tahu mau dibetulin apa diganti Pak gitu, tapi bapaknya minta diganti aja. Oke, kita punya power window universal ya teman-teman. Kita akan pasangkan di sini. Jadi kalau nggak punya power window ori, kita bisa pakai power window universal. Buat teman-teman yang pengen lihat cara pemasangan saya di mobil Honda ada, di mobil Kijang ada, bisa dilihat di video-video saya. Kebetulan ini di mobil Toyota Camry, ini saya akan pasang buat teman-teman semua, silahkan disimak. Oke teman-teman, ini udah saya pasang, udah jadi. Kita akan coba ya, di mobilnya apakah pemasangan saya ini pas belum giginya. Jadi kalau nggak pas nanti akan greget gitu ya, tapi kalau udah pas berarti akan bunyi dengan halus ser itu. Oke teman-teman, kita lihat videonya. Oke, di sini kabelnya saya potong ya, saya kupas dulu ya. Ini kabel yang dari
saklar yang kupas. Dan kabel dari motor kita potong, kita kupas juga. Kemudian kita sambungkan di kabel yang dari saklar. Jadi buat teman-teman, untuk pemasangan harus presisi ya. Kalau nggak presisi maka suara gigi akan derdek ya. Jadi ini kita harus presisi, dan ini kita coba, kita pencet, dan alhamdulillah suaranya lembut ya teman-teman. Berarti kita udah presisi. Oke teman-teman, sampai di sini lancar. Kita langsung ke pemasangan. Oke, selanjutnya kita pasang kacanya. Hati-hati ya teman-teman untuk pemasangan kaca, karena kalau mengenai sedikit goresan itu maka akan pecah ya. Jadi mungkin teman-teman di sini tanya ya, Mas betulin power window dinamonya mati berapa gitu kan, 100.000 kok mahal amat sih Mas? Ya yang membuat mahal itu ya pertama resikonya ya teman-teman. Resikonya kalau kaca pecah itu kan kita harus ganti juga, jadi kita harus hati-hati gitu. Jadi kaca, apalagi kaca-kaca mobil yang mahal-mahal ya teman-teman. Jadi kenapa kok harga servis power window tanpa bongkar itu lebih murah daripada bongkar motor power window? Ya karena kita harus melepas kaca, dan saat melepas kaca gitu kita tuh harus hati-hati, sehingga yang membuat mahal itu adalah resikonya. Oke teman-teman, kita pasang kacanya. Dan di sini ya teman-teman, setelah memasang kaca itu pastikan karetnya itu tidak seret ya teman-teman, pastikan lancar ya, karena kalau karetnya seret maka motor power window tidak akan bertahan lama, kemudian dia akan lambat lagi teman-teman. Jadi biar awet banter, usahakan karet di kaca, karet di power window itu licin. Nah ini kebetulan karetnya seretnya, ini saya potong aja buat teman-teman yang pengen melihat video saya untuk proses pelicinan karet. Lihat di video saya, cari di YouTube saya, nanti ada judulnya kalau nggak salah, membuat power window lebih ringan. Nah di sini saya skip, kita ke bagian akhir teman-teman. Oke teman-teman, udah saya licinkan karetnya, dan di sini saya coba, alhamdulillah lancar, alhamdulillah banter ya teman-teman. Ini adalah pakai motor power window universal, murah-murahan tetap banter. Asalkan apa teman-teman? Asalkan pemasangan presisi, kemudian karet harus licin ya, karena akan menyebabkan dengan karet sudah licin, pemasangan presisi, maka power window akan berjalan dengan lancar, akan banter, akan kenceng. Oke teman-teman, sampai di sini. Buat teman-teman, apabila suka video saya jangan lupa share, like, and comment, dan bagikan video ini kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua yang belum tahu bisa tahu, dan semoga bermanfaat. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.